Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari telah berganti menjadi pagi. Alisa sudah bangun dan kini melamun di meja makan. Ibu dari Saka itu terus memikirkan perkataan Maura yang sempat membahas tentang ibu tirinya. Wanita paruh baya itu benar-benar tak tega melihat Maura yang terus terikat dalam belenggu sang ibu tiri. Jika Alisa ingin melihat putranya hidup bahagia dengan Maura, maka yang pertama kali harus mereka lakukan adalah membantu Maura untuk terbebas dari sang ibu tiri, bukan? Mami melamun, tegur Saka sembari menepuk pelan bahu sang ibu. Apa Saka? Kamu butuh sesuatu? Tanya Alisa terperanjat kaget karena sang putra. Saka panggil-panggil dari tadi, Mami gak nyahut sama sekali. Mami mikirin apa sih? Alisa melempar senyum kecut pada sang putra dan mulai menceritakan kegelisahannya usai mendengar cerita Maura. Mami kepikiran aja sama Maura. Jadi semalam itu Maura cerita soal ibu tirinya. Ibu tirinya bukan orang sembarangan, Saka. Saka mengangguk. Aku tahu, Mam. Sebenarnya aku juga lagi nyiapin rencana buat ibu tirinya Maura. Memangnya apa aja yang diomongin sama Maura soal ibu tirinya? Tanya Saka. Alisa menceritakan semua hal yang diungkapkan Maura pada putranya, mulai dari ibu tirinya yang mempunyai komplotan mafia berbahaya hingga stroke yang disimpan oleh Maura. Jadi senjata yang kita punya sekarang cuma stroke itu? Tanya Saka usai ia mendengar penjelasan sang ibu. Iya Saka, untuk bukti lain kita harus geledah rumah itu diam-diam. Tapi peluang kita buat masuk ke rumah itu pasti kecil banget. Rumah Maura pasti dijaga ketat sama banyak preman. Tukas Alisa bingung. Menurut kamu stroke itu bisa ngasih petunjuk nggak? Pasti bisa, Mam. Kita bisa selidikin banyak hal dari struktur transaksi. Mungkin aja mereka beli barang-barang mencurigakan atau mereka transfer uang ke orang-orang yang berhubungan sama bisnis ilegal mereka. Ibunya Maura nggak mungkin nyari struk ini kan? Nyelidikin ibunya Maura pakai struk ini kelihatannya lebih aman. Ibunya Maura nggak akan curiga dan kita nggak perlu nyuri dokumen penting. Cetus Saka. Tapi mungkin aja itu cuma struk belanja barang gak penting. Gak mungkin juga mereka sembarangan taruh bukti transfer, apalagi untuk transaksi bisnis ilegal mereka. Tapi kita bisa selidikin orang-orang yang berhubungan sama struk itu. Misal toko tempat mereka beli barang atau orang yang mereka kirimin uang, meskipun jumlahnya kecil. Struk ini udah lebih dari cukup, Mam. Kita bisa coba dulu. Ujar Saka mulai optimis menyusun rencana untuk melepaskan Maura dari jeratan ibu tirinya. Kalau kita mau gerak cepat, mendingan kita percepat aja pernikahan kamu sama Maura. Gimana? Usul Alisa. Pipi Saka mulai bersemu begitu sang ibu kembali membahas tentang pernikahan. Kita fokus aja dulu ngurus ibunya Maura. Maura juga baru aja kena musibah, Mam. Mungkin aja dia masih takut sama laki-laki karena kejadian kemarin. Biarin Maura memulihkan diri dulu. Saka nggak mau terburu-buru, sergah Saka. Walaupun sebenarnya laki-laki itu sudah berhasil meyakinkan diri dan ingin segera meresmikan hubungan dengan sang gadis pujaan, tapi Saka tetap harus memikirkan perasaan Maura yang saat ini pasti masih kacau dilanda trauma. Tapi kalau hak Maura udah jatuh ke tangan Maura, ibu tirinya Maura nggak akan bisa ngelakuin apa-apa lagi kan? Kata Maura, kelompok ibunya hampir kehilangan pengaruh dan pabrik senjata apinya lagi bermasalah. Ini kesempatan bagus buat menyerang mereka kan?
Saka terdiam sejenak, mencoba mempertimbangkan usulan sang ibu. Memang benar, pernikahan Maura bisa menjadi serangan buruk bagi sang ibu tiri, tapi hal itu juga bisa menjadi bom bagi Maura dan dirinya. Kita pertimbangin lagi deh, Mam. Terakhir waktu Maura mau nikah sama Faisal, ibu tirinya Maura sampai tega ngebunuh Faisal. Saka takut ada korban lagi kalau kita gegabah mengambil keputusan, ujar Saka. Kita harus ngumpulin dulu informasi soal ibu tirinya Maura. Kita juga perlu nyari kelemahan ibu tirinya. Kita juga harus punya serangan kejutan kalau sampai ibunya Maura berbuat di luar batas lagi. Sementara Maura merasakan kedamaian di bawah perlindungan keluarga Saka, sang ibu tiri justru kini tengah menggila menghancurkan barang-barang untuk melampiaskan kemarahan. Ruang tamu kediaman yang ditempati oleh ibu tiri Maura kini sudah porak-poranda, penuh dengan pecahan keramik yang berceceran memenuhi lantai. Wanita paruh baya itu mengamuk sejadinya karena putri pembawa harta karunnya tidak pulang semalaman. Menikah? Kamu mau nikah sama putra keluarga Hartono? Jangan harap, Priska, geram sang ibu tiri, kemudian menghampiri cermin besar yang berada tak jauh darinya dan menghancurkannya dengan brutal. Cari tahu semua informasi tentang Rafael Hartono, jangan sampai ada yang terlewat. Aku ingin tahu siapa sebenarnya pria sok pahlawan yang mencoba merebut Priska dariku, titah sang ibu tiri pada pengawal. Awas kamu, Rafael Hartono, aku gak akan biarin kamu dapetin semua hartanya Priska, gak akan. Pekik wanita itu seraya kembali menghancurkan barang-barang yang ada di dekatnya. Maura hanya duduk diam selama gadis itu tinggal di kediaman keluarga Saka. Gadis itu masih sibuk melamun dan terlihat resah setiap saat. Alisa dan Bu Rizal benar-benar tak tega melihat Maura yang nampak tak tenang dan tak bisa beristirahat dengan nyaman. Saya khawatir lihat keadaannya Maura. Gimana kalau kita undang psikolog aja? Usul Alisa pada Bu Rizal. Sama seperti Alisa, Bu Rizal juga khawatir melihat Maura yang terus-terusan menampakkan wajah murung. Maura mungkin khawatir ibu tirinya akan mengejar sampai ke sini. Kami juga lagi menyusun rencana buat ibu tirinya Maura, ungkap Alisa. Untuk sekarang, mending kita fokus dulu sama pemulihan Maura. Gimana kalau kita ajak Maura jalan-jalan? Usul Alisa pada Bu Rizal. Hal yang perlu mereka lakukan saat ini hanyalah menyenangkan hati Maura dan membantu Maura memperbaiki suasana hati. Siapa tahu dengan sedikit liburan, Maura bisa menjadi lebih rileks dan melupakan sejenak kejadian buruk yang menimpanya tempo hari. Ide bagus, Maura pasti senang diajak jalan-jalan sebentar, sambut Bu Rizal. Kedua wanita itu sibuk menyusun rencana liburan kecil untuk Maura. Tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk meringankan beban Maura, tapi setidaknya liburan sejenak mungkin bisa membantu Maura kembali ceria. Mendingan kemana ya? Tanya Alisa meminta usulan. Maura biasa tinggal di desa sama saya, jadi saya nggak terlalu tahu gimana kegiatan Maura di kota. Kita bawa ke tempat wisata aja gimana? Saran Bu Rizal. Ibu dari Saka dan ibu angkat Maura itu terlihat asik membicarakan rencana liburan untuk Maura, mulai dari taman hiburan, pantai, gunung, hingga kebun binatang. Semuanya masuk ke dalam daftar yang mereka buat dan mereka akan membiarkan Maura sendiri yang memilih tempatnya.
Saat Alisa dan Bu Rizal hendak beranjak ke kamar Maura, mereka melihat sesosok pria yang terus memandangi kamar Maura dari balik tembok. Siapa lagi tukang ngintip itu kalau bukan Saka? Bak cicak yang menempel di tembok. Saka terus melotot ke arah pintu kamar yang ditempati oleh Maura, menunggu sang penghuni kamar untuk keluar dari sarang. Maura ngapain aja sih? Kenapa dia nggak keluar juga? Gerutu Saka kesal. Alisa menggelengkan kepalanya saat melihat kelakuan putranya. Bu Rizal, mendingan kita ubah rencana deh. Maura nggak akan happy kalau perginya sama kita. Maura mungkin akan lebih senang kalau bisa dihibur sama cicak gede itu, cetus Alisa sembari menunjuk ke arah putranya. Bu Rizal memperhatikan Saka yang masih tetap dalam posisinya. Wanita itu lalu mengulas senyum dan mengangguk. Bu Alisa benar juga, mana bisa ibu-ibu tua kayak kita ngehibur Maura. Mendingan kita kasih aja Maura ke pangeran ganteng, timpal Bu Rizal sembari mengulas senyum.